kehidupan setelah 30 tahun. Hidup sebelum usia 30 itu sangatlah santai dan bahagia. Tetapi umur 30 tahun adalah titik awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Asa produktivitas tinggi untuk menggapai mimpi. Penuh rintangan silih berganti. Kesadaran masa lalu teringat kembali. Di sanalah saya ingin mengulang lagi masa kecil yang penuh cerita, lucu, dan penuh makna. Kisah ini saya bagikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Akan saya lanjutkan kembali. Kala usia 4 tahun, saya senang sekali dikasih baju, celana, dan sepatu. Walaupun itu hanya pakaian bekas, masih teringat sekali itu adalah pemberian dari saudara yang merantau di kota. Kehidupan saat itu sangat kurindukan. Suasana tenang, banyak pohon di sekitar Gubuk Derita. Setiap hari saya ditinggal ayah dan ibu kerja di ladang. Menginjak usia 5 tahun, saya melihat teman sebaya kala itu punya celengan plastik berbentuk beruang. Mereka diajari oleh orang tuanya menabung uang logam. Saya pun berpikir di benak, mereka ditanamkan kedisiplinan oleh orang tuanya, tetapi kenapa saya tidak diajari hal seperti itu? Karena saking ingin memiliki tabungan, saya buat celengan dari aqua bekas, itu pun mulung di jalanan. Saat teman sebayaku dibelikan mobil Tamiya, saya hanya bisa menonton mereka yang asik main mobil Tamiya. Itu karena saya tahu ayah dan ibu tak punya uang buat beliin saya Tamiya. Bagiku hanya cukup menghayal saja, sudah cukup, tidak perlu harus beli kala itu. Sejak masa itu saya jadi terlatih prihatin, tidak memaksakan harus punya, dan tidak akan meminta sama orang tua. Sampai akhirnya di usia 7 tahun saya masuk SD. Masih teringat pertama kali saya duduk di bangku SD kelas 1, saya masih disuapin ibu saat sarapan. Ibu melatih supaya setiap mau berangkat sekolah perut harus diisi nasi. Kemudian dikasih uang jajan 200 rupiah. Saya tidak pernah nabung di kelas 1 karena ibu tidak punya uang. Bahkan uang jajan saya kumpulin buat beli buku tulis. Waktu itu saking gak punya, buku tulis dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak pernah ganti. Singkat cerita, saat lulus SD hampir saya tidak dilanjutkan SMP. Namun kala itu ada bantuan KBBS dari pemerintah yang mewajibkan wajar 9 tahun atau wajib belajar 9 tahun untuk anak bisa sekolah. Akhirnya saya masuk SMP tanpa biaya spesial pun. Namun setelah lulus saya tidak melanjutkan lagi ke SMA karena ada banyak faktor yang membuat saya harus lebih belajar hidup mandiri. Sampai akhirnya saya putuskan untuk merantau ke kota hingga saat ini. Dan kini tepat saya berusia 30 tahun. Tentu banyak sekali cerita yang ingin saya bagikan. Untuk sementara sampai di sini dulu dan akan disambung di video part 1.